apakah ada dua malaikat yang dihukum karena mabuk dan berzina? Ya, apakah ada dua malaikat yang dihukum oleh Allah karena mabuk dan berzina? Ya. Namanya siapa? Harut dan Marut. Harut dan Marut itu malaikatnya. Kenapa malaikat itu kok sampai berzina? Jadi katanya malaikat itu makhluk yang paling taat kepada Allah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi kok berzina? Berarti bermaksiat, mabuk lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia nantang takdirnya Allah. Bagaimana dia menantang? Begini ceritanya. Dulu waktu zaman Nabi Musa, itu malaikat Harut dan Marut ini melihat manusia itu, melihat terutama orang-orang soleh itu bilangnya begini, "Duh enak Gusti, orang-orang itu ya maklum saja dia itu bisa soleh karena seperti itu." Padahal malaikat nggak tahu isi badan manusia ini ada apa. Padahal di badan manusia ini ada nafsu, sedangkan malaikat tidak dikasih nafsu. Kok malaikat bilangnya kok enak manusia. Nah, padahal jadi manusia itu berat. Jadi malaikat enak. Gak dikasih nafsu berarti gak kepingin sembarang. Gitu. Lah menungso kepingin duwe sepeda motor, kepingin nyambut gawe sing enak, kepingin maem sing enak kan ngono ya, kepingin jajan, kepingin dolen rekreasi, macem-macem kepinginan manusia. Malaikat enggak. Akhirnya kata Allah, ya sudah kalau kamu ingin, kamu coba aja. Tak coba sedino ae dadi menungso. Dikasih nafsu. Semua malaikat awalnya tidak ada nafsu. Bareng malaikat loro iki dikasih nafsu sama Allah karena dia nantang. Begitu turun pas pinggir kali, ono wong wedok adus. Nah, diinceng kok merangsang. Akhirnya dizinai. Sampai meteng malaikat wong wedok iki mangsing ono kali. Nah, itu cek kayak dadi malaikat sedina ae langsung zina ya. Padahal menungso lek kate kenalan ambek pacare cek SMS-an dhisik, WA-an dhisik kan ngono ya. Ya, janjian. Wah. Malaikat gak langsung kait mudun tadi menungso dikasih nafsu ketok wong wedok langsung braber sae. Nah, berarti pinteran menungso begitu. Ya itu. Ada malaikat yang dihukum. Sekarang sampai sekarang bagaimana hukumannya? Digantung malaikat. Tidak dikasih sayap lagi. Dicopot sayapnya. Kalau dia punya sayap berarti kan masih jadi malaikat. Karena jadi manusia dites sampai Allah. Mari ngono. Tidak bisa terbang lagi karena sayapnya dicopot, tidak bisa terbang lagi. Minta ampun sama Allah. Tapi Allah menghukum. Kan bisa kandhani. Nah, cara kene kan bisa kandhani. Lek menungso iku sakjane makhluk sing paling apik. Sing duwe nafsu wae lek kadang melakukan perbuatan maksiat itu jek proses. Lah kon gak ada proses, langsung bras kita wong wedok langsung wah bras ae. Nah, akhirnya dihukum, digantung kaki di atas, kepala di bawah. Sampai sekarang digantung. Itu. Apa warna yang dibenci Rasulullah? Warna. Kalau warna yang dibenci Rasulullah itu warna-warni. Warna-warni itu sing klambi sing ruwet. Apa ruwet iki? Kayak batik ya. Gambare ruwet ya. Batik kan ngono ya, kayak ngene iki.
Kan macam-macam, ono kembang-kembang, ono opo, ono kotak-kotak, ono. Nah, itu warna-warni yang seperti itu yang tidak disukai, bukan dibenci ya, enggak. Cuman untuk sholat, Rasulullah itu pernah, Rasulullah waktu dikasih, Rasulullah itu enggak beli baju, enggak. Dikasih hadiah sama orang, terus kok ono gambar-gambare. Ya koyo batik ngono, ono gambar-gambare. Mari ngono sama habis mandi kan, Rasul habis mandi minta baju. Terus sama istrinya Aisyah dikasih baju yang dari hadiah orang tadi. Nah, kemudian Rasulullah minta ganti. Aja iki lah. Iki ruwet iki lek digawe salat. Kok ngarai membuat apa atine mamang. Apa mamang? Ragu. Ayo saiki pengen ngene umpama ya. Ana miku duwe baju Borobudur Jawa Tengah ya. Ana gambar candi Borobudur, tulisane Borobudur, ngisore ana tulisan cilik-cilik mbok apa ya? Tulisan cilik-cilik. Niku ana ngarep, pengen ana mburi. Kira-kira ngene gegere miku ana gambar ngono niku pengen melok maca apa enggak? Kira-kira. Nah, maca kan gambare Borobudur, tulisannya Borobudur gede, terus ngisore ana tulisan cilik-cilik. Pengen maca ambek salat padahal maca ngene. Nah, berarti tidak khusyuk. Itu warna yang dibenci oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah punya baju merah. Polos tadi. Merah tok kayak pengen ngene iki polos. Pernah punya baju hitam. Yang terus punya baju putih. Selama hidupnya Rasulullah cuma punya 3 baju. Pen biru ayu sih, lemari biru kabeh. Oke ya. Rasulullah cuma punya 3 baju selama hidupnya. Padahal tiap hari Rasulullah itu memberi makan orang, 300 orang dikasih makan. Bendino. Jenenge Ahlus Sufa itu wong sing gak duwe omah, keleleran ono ngene teras-terase masjid ngene iki. Iku jenenge ahli sufah. Iku rezekine tiap hari dikasih makan sama Rasulullah. Lho ngono iku lho bajuke cuma 3. Berarti sugihan pian. Pian bajune akeh ya. Itu. Rasulullah tidak membenci, cuma tidak suka baju yang berwarna-warni sing akeh modele, akeh motife kaya lek cara kene batik ya. Atau mungkin sing kotak-kotak ngono iku ya. Nah, itu gak disukai Rasulullah. Itu karena bisa membuat hati ini ragu-ragu. Apa meneh lek ana gambare leak kaya teko Bali. Kon untune ngene ku ya mripate mendulu. Mundur ya medeni. Kadang lek teko Bali kan kaos ngono ya modele. Nah, pengen delok gegere kancamu luwur gambar leak medeni. Nah, kan ngono. Salat kok ambek wedi gara-gara delok gambar leak mau. Nah, jadi itu yang tidak disukai Rasulullah karena apa? Kakean warna, kakean motif atau warna-warni kayak ngene iki. Jadi yang disukai Rasulullah itu yang polos-polos. Terutama warna putih. Nah, yang paling disukai Rasulullah warna putih. Kalau ketumpahan minuman keras itu apa kan Haji? Minuman keras itu jenisnya, kalau minuman keras ya bukan alkohol. Nah, beda ya. Kalau minuman keras memang untuk diminum agar orang mabuk. Kan jenenge minuman keras, agar orang mabuk. Lah, 1 tetes minuman keras saja itu najis. Jangan ketumpahan sak gelas. 1 tetes. Itu sarungmu, bajumu kena itu sak tetes najis. Beda dengan alkohol. Padahal minuman keras bahan dasarnya dari apa? Alkohol. Tapi kalau mengatakan alkohol, pengen tumbas alkohol nanggene apotik digawe ngumbah luka, misalnya ya, kene ono luka
mari tiba sepedaan. Mari ngono ben tumbasno alkohol nang ngene apotik. Iki gawe ngumbah luka iki cegah gak infeksi. Alkohol itu tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Padahal minuman keras bahan dasarnya dari alkohol. Tapi kalau sudah membeli alkohol sak botol, kenapa tidak apa-apa? Sama-sama alkohol. Karena tujuan alkohol yang dari apotik untuk mengobati, bukan untuk mabuk-mabukan. Nah, tujuan. Ya, beda. Diniat saja beda, akhirnya kedudukan barang ini beda. Lagi gini, ono PT. PT itu lagi maam lah halal. Nah, tapi lek PT iki mang dibeleh dipersembahkan untuk kandhane sing konsentrasi. Dipersembahkan untuk misalnya Nyi Roro Kidul. PT itu halal, tapi tujuannya dipersembahkan untuk yang lain selain Allah. Berarti cara nyembelih juga tidak dengan cara Allah. Lah yang seperti ini tujuan padahal PT. Lapo? Kok terus saya? Padahal tujuan Pak bendai PTE itu halal. Pedus halal dimaam, sapi halal, tapi tujuannya nanti kalau bukan untuk karena Allah, untuk misalnya Nyi Roro Kidul atau di dalam nanggone watu gede karena watu itu dianggap keramat, atau di dalam nang wit gede karena dianggap itu angker, jadi gak ganggu umpama sampean kei pitik dibelah di kono, nah cek dipangan sing ana ngene watu gedhe ku mang karepe ku ngono, utawa dipangan sing nungguk wit gedhe sing angker iku mang. Sing nungguk berarti sapa? Sing angker iku sapa? Jin gitu lho. Jin. Dudu Jenny lho ya. Jin. Nah, iku terus kalau sudah ada tujuan seperti itu, berarti ayamnya yang semula halal menjadi haram. Kok pean nemu pitik? Nah ya, nemu pitik wis mateng ana ngene iki sore wit gedhe mang lho. Terus nek pinggire ana dupoe biasae. Jawa sing ngene iki apa jenenge iki? Sing ngadeg-ngadeg iki koyo bacamu iki lho. Dupo ta jenenge iku. Nah, iki ana sak tempe ngene, ana segoe, ana pitike. Terus pinggire ana dupoe, ngisore wit gedhe umpama. Pen moro mlaku-mlaku nemu. Enak ya? Tapi haram dimakan. Tidak boleh dimakan. Gara-gara ayam ini disembelih bukan karena Allah. Nah, tujuan beda, benda jadi beda. Alkohol sama alkohol. Yang satu untuk mabuk, yang satu untuk obat. Yang untuk obat menjadi tidak najis, yang untuk mabuk menjadi najis. Jadi itu kedudukannya ya. Jangan ketumpahan sak gelas, sak tetes saja sarungmu kena najis. Ya, tapi caranya gini, umpama gini, kena ketumpahan sak tetes. Tes lah titik ya. Paling nyebar sak tetes sih paling sak mini. Nah, ini pengen cukup gini. Nah, digrojok. Cara ini mencuci. Gak usah kabeh. Itu. Tadi sing kena iki mang tok digrojok, diwujak-wujak, digrojok masih gak ada sabun gak apa-apa. Sing penting alkoholnya wis ilang, larut kena air, beres, suci. Ngono carane gampang. Ya. Apakah umat Islam boleh meminum minuman keras? Nah, siapapun tidak boleh. Tanya di agama Kristen, tanya di agama Hindu. Minuman keras itu diharamkan. Masih agama-agama lain diharamkan. Kenapa haram?
Karena membuat orang tidak sadar alias gila alias mengong. Wong lek kena minuman keras menjadi mengong mlaku sempoyongan. Ya, ngono ya. Gak sadar sepedana ngene-ngene. Akhire nubruk bruwok. Ngono. Nah, itu haram. Siapapun, agama apapun mesti melarang. Apalagi Islam. Nah, ono ngene surat An-Nisa Allah dawuh wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Dan janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu sedang mabuk atau sedang tidak sadar. Biyen ini sejarah mabuk itu, sejarah minuman keras. Biyen sik pertama itu belum dilarang. Islam datang itu gak langsung ini haram, ngelarang minuman keras, perjudian. Gak ngono. Carane dikandani mabuk itu ada untungnya sedikit tapi ruginya banyak. Nah, akhirnya wong kan mikir ya. Kanjeng Nabi ngandani wong iku ngono sesuai dengan di Quran itu. Yas'alunaka anil khomer. Nah, wong ini di kitab insya Allah itu di dalam Al-Baqarah ada. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khomer. Katakanlah bahwa di dalam khomer itu ada manfaat sedikit tapi ruginya banyak. Umpama manfaatnya 10 ruginya 90. Kan rugi telak kan gitu ya. Itu. Terus suwe-suwe dilarang lagi. Alus caranya Allah ngelarang. Karena dulu masyarakat jahiliyah zaman Rasulullah itu akeh sing ngombe-ngombe. Cuman Rasulullah enggak gelem ngombe. Rasulullah Abu Bakar itu enggak gelem. Umar tukang mabuk, sahabat Umar. Tapi dulu zaman jahiliyah. Tapi walaupun zaman jahiliyah Rasulullah Muhammad ambek Sayyidina Abu Bakar gak gelem mabuk. Masih biyen durung Islam. Akhirnya Allah itu dengan cara yang halus. Carane orang biar berpikir di dalam minuman khamr, minuman keras itu ada manfaat tapi sedikit. Ruginya yang banyak. Terus ditambah lagi larangan nih. Janganlah kamu mendekati sholat. Biyen niku sholat asale oleh ambek madhep. Mbek mabuk iku oleh. Lho iya, kan sik anyar-anyaran. Gak langsung Allah itu haram gak ngono. Gak langsung melarang. Alon-alon carane. Nah, ngono. Kaya balik murid yang sholat iku. Saisone apa sih? Nah, kan ngono ah. Engko baru ditambah maneh kan ngono alon-alon. Ya itu cara Allah. Biyen niku oleh sholat sampai mendem. Suwe-suwe gak oleh. Wala takrobus sholata wa antum sukaro. Dan janganlah kamu mendekati sholat. Artinya jangan kamu sholat ketika kamu mabuk. Suwe-suwe di surat Al-Maidah mengatakan innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Sesungguhnya khamr, judi, terus mengadu nasib. Biyen niku mengadu nasib dengan anak panah ono. Lek tatoyur iku dengan burung. Ngono. Biyen niku mengadu nasib. Itu gak boleh dalam Islam. Langsung diharamno. Kenapa? Biyen oleh ngombe. Mari sampai ngombe waktu sholat oleh sian. Suwe-suwe gak oleh. Lah itulah caranya Allah. Alon-alon. Wong jek gak kaget. Jadi gak oleh. Akeh larangan-larangan Quran tentang khamr. Khamr itu bahasa Arab. Yang memabukkan itu disebut khamr. Kalau sekarang bir gitu ya, ini ya. Mereknya macam-macam, ono vodka, ono
TM, ono apa maneh? Apa? Anggur merah, wis mbuh apa ae man. Ono brandy, whisky. Apa ya duwe kanca sing mabuk-mabuk. Apa biyen tau tawani mo. Ngene kos-kosan kancane apa beda kamar. Apa sak kamar dhewe, kono ya kamar dhewe. Tapi beda kamar sak kos-kosan. Apa tawani? Arep apa? Iki dosa ora kami ngene. Nah, itu ya. Jadi tentang khamr atau minuman keras, walaupun agama yang lain itu juga mengharapkan lebih-lebih agama Islam karena membuat orang tidak sadar kalau tidak sadar bisa berbuat apa saja. Membunuh itu diawali dari mabuk. Memperkosa diawali dari mabuk gitu. Jadi membuat kejahatan-kejahatan yang besar itu asalnya dari mabuk. Makanya itu dilarang betul. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina wa alimna minhu majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad